Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhansyah dari SKT 2, Fakultas Kedokteran Unisula angkatan 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan sistem organ genitalia feminima, khususnya pada bagian ovarium dan uterus. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk ovarium. Jadi ovarium ini merupakan kelenjar yang berbentuk seperti buah badam dan terletak di dekat dinding pelvis lateral yang melekat pada mesovarium atau ligamentum latum uteri. Masing-masing ovarium ini bentuknya oval dan fungsinya itu untuk sebagai alat reproduksi yang setelah dewasa akan menghasilkan ovum, dan sebagai kelenjar endokrin yang akan mengeluarkan hormon yang berupa estrogen, progesteron, dan relaksin. Untuk letaknya sendiri, ovarium itu biasanya terletak di anterior dinding lateral pelvis, yang lekukannya disebut fossa ovarica atau dinding lateral pelvis di dorsal ligamentum latum. Dan fossa ini terletak di superior, dibatasi oleh arteria dan vena iliaca externa, dan sebelah ventralnya oleh arteria umbilicalis, serta di posterior oleh ureter, arteri hipogastrika, dan fossa iliaca interna. Lalu untuk tinggi dari ovarium sendiri itu terletak setinggi sias atau spina iliaca anterior superior dan sedikit di sebelah lateral dari linea lateralis. Untuk morfologi makroskopisnya, yang pertama itu ada facies medialis. Facies medialis ini merupakan permukaan lebih datar yang sebagian besar itu diliputi oleh tuba uterina dan pada beberapa tempat menghadap lengkung-lengkung ileum. Lalu ada facies lateralis. Facies lateralis bagian lateral itu permukaannya lebih cembung dan bersandar pada peritoneum yang menutupi fossa ovalis. Dan peritoneum ini dipisah oleh jaringan ikat ekstraperitoneal dari arteri atau vena obturatoris dan nervus obturatoris. Lalu ada margo mesovarica atau margo mesovaricus. Ini margo mesovaricus merupakan margo anterior yang dilekati oleh mesovarium, dan margo ini juga menghadap ke arteri umbilicalis. Pada margo ini juga terdapat pintu masuk pembuluh darah limfe dan saraf yang disebut hilum atau hilus ovaricus. Lalu ada margo libera. Margo libera atau juga disebut margo posterior. Sebagian ditempati oleh tuba uterin dan sebagian dilekati oleh ligamentum suspensorium. Ini ligamentum suspensorium. Lalu ada ekstremitas tubaria atau juga disebut ekstremitas superior. Ini untuk ekstremitas tubaria atau ekstremitas superior ini terletak di dekat tuba uterina. Lalu yang terakhir ada ekstremitas uterina atau juga disebut ekstremitas inferior. Ini dilekati oleh ligamentum ovari proprium. Ini ligamentum ovari proprium. Lalu untuk morfologi mikroskopis, ovarium itu dikelilingi oleh kapsula fibrosa tipis yang juga disebut tunika albuginia. Bagian luar kapsula ini dibungkus oleh lapisan peritoneum yang mengalami modifikasi yang disebut juga epithelium germinativum. Tapi menurut istilah epitel germinativum ini salah, karena lapisan ini tidak menghasilkan ovum. Dan oogenia berkembang pada masa janin dari sel benih primordial. Lalu untuk penggantung dari ovarium, yang pertama ada mesovarium. Ini mesovarium. Mesovarium ini merupakan suatu duplikator mesenterium yang meluas ke dorsal dari lembar dorsal ligamentum latum ke margo mesovaricus. Lalu ada ligamentum suspensorium ovarii. Ini ligamentum suspensorium ovarii ini merupakan pemadatan jaringan ekstraperitoneal yang terbentang dari ekstremitas tubaria ke kranial, menyilang fossa iliaca externa dan menghilang dalam jaringan ikat yang menutupi musculus psoas major.
Lalu ada ligamentum ovarium propium atau ovari propium, merupakan pemadatan jaringan ekstraperitoneal juga yang membentang dari ekstremitas uterina ke corpus uteri di sebelah dorso caudal tempat masuknya tubulus uterina pada uterus. Ligamentum ini juga melintas di dalam mesovarium. Untuk vaskularisasi dari ovarium ini, yang pertama arteri, mendapatkan vaskularisasi dari arteri ovarika yang berasal dari atau cabang dari aorta abdominalis tinggi vertebra lumbalis 1. Arteri ini melintas ke caudal dengan menyusuri dinding abdomen dorsal. Lalu vena dari vena ovarika dextra yang akan bermuara ke vena cava inferior, sedangkan vena ovarika sinistra akan vena renalis sinistra. Lalu untuk inervasinya sendiri, inervasi dari ovarium itu mendapat persarafan ovarium berasal dari plexus ovaricus dan mengikuti perjalanan arteri ovarika. Plexus ovaricus berhubungan dengan plexus uterina. Lalu terdapat serabut parasimpatis dalam plexus yang berasal dari nervus vagus, dan serabut afferent dari ovarium memasuki medula spinalis melalui nervus thoracicus ke-10. Lalu saya akan menjelaskan untuk pada bagian uterus ini, uterus. Untuk uterus atau di dalam bahasa Yunani disebut juga histera. Uterus ini merupakan sebuah organ muskular yang berdinding tebal, bentuknya itu seperti buah pil ini, seperti buah pil, dan terletak antara vesika urinaria dan rektum. Lalu fungsi dari uterus sendiri ini sebagai tempat implantasi ovum yang telah dibuahi, lalu sebagai tempat berkembang dan memberi makan janin, lalu juga bersama vagina merupakan jalan lahir lunak. Untuk morfologi makroskopis dari uterus ini, yang pertama ada fundus uteris atau fundus uteri. Fundus uteri ini merupakan bagian uterus yang membulat yang terletak di sebelah ventrokranial bidang yang melalui kedua muara tuba uterina. Bagian ini juga konveks ke segala arah dan diliputi oleh peritoneum, dan fundus uteri ini menghadap lengkung-lengkung ileum dan sering juga menghadap ke kolom sigmoid. Lalu saya akan menjelaskan untuk perkiraan TFO pada masa kehamilan. Berikut merupakan gambarnya. TFO itu merupakan tinggi fundus uteri pada saat kehamilan. Pada 1 bulan itu bentuknya seperti telur ayam, lalu 2 bulan seperti telur bebek, 3 bulan itu akan seperti telur angsa, dan 1-2 jari di atas simfisis pubis. Lalu 4 bulan ini itu kepala bayi di belakang atau di posterior dari simfisis pubis. Lalu untuk 5 bulan kepala dewasa, 2-3 jari di bawah umbilikus. Lalu 6 bulan ini setinggi umbilikus, ini umbilikusnya, setinggi umbilikus. Lalu 7 bulan 2-3 jari di atas umbilikus. Lalu untuk 8 bulan ini pertengahan umbilikus dan processus sipoideus. Lalu untuk 9 bulan itu 3 jari di bawah atau setinggi processus sipoideus. Berikut tadi saya jelaskan untuk perkiraan TFO atau tinggi fundus uteri pada kehamilan. Lalu lanjut, ada bagian morfologi makroskopis yang kedua yaitu corpus uteri. Berikut merupakan gambar dari corpus uteri. Corpus uteri ini merupakan bagian uterus yang terletak di bawah muara tuba uterina, terletak di antara kedua ligamentum latum dan berpindah-pindah secara bebas. Ini merupakan ligamentum latum. Lalu terdapat 2 fasies, yaitu ada fasies visceralis dan fasies interstinalis. Lalu ada bagian isthmus. Ini merupakan bagian isthmus. Isthmus uteri ini adalah bagian yang menyempit dan selama kehamilan ikut tertarik ke kranial sebagai satu kesatuan dengan corpus uteri yang disebut sebagai segmen bawah rahim. Lalu ada cervix uteri ini. Cervix uteri merupakan bagian uterus sesudah isthmus dan akan meluas ke caudo dorsal
dan akan membuka dalam kavum vagina yang disebut ostium uteri. Lalu pada bagian cervix uteri ini juga terbagi dua oleh karena sebagai berada dalam kavum vagina. Yang pertama ada portio supravaginalis cervicis ini. Portio supravaginalis cervicis ini berada di sebelah ventral, dipisahkan dari vesica urinaria oleh jaringan ikat longgar. Lalu sedangkan di sebelah dorsalnya dipisahkan oleh rektum oleh exservatio recto uterina, dan di sebelah lateralnya lewat ureter dan arteri uterina. Lalu ada porso vaginalis cervicis ini porso vaginalis cervicis ini merupakan bagian cervix yang terdapat dalam kavum vagina. Lalu untuk struktur dinding uterus, yang pertama ada tunica serosa. Tunica serosa ini atau juga disebut peritoneum. Lalu ada tunica muscularis. Tunica muscularis ini. Lalu yang terakhir atau bagian paling dalam ada tunica mucosa. Di dalam ada tunica mucosa. Lalu untuk mengantung dari uterus itu ada disokong oleh tonus musculus levator ani dan kondensasi fascia pelvis yang membentuk 3 ligamen penting, yaitu diantaranya ada ligamentum transversum cervicis, ligamentum pubocervical, dan ligamentum sacrocervicale. Lalu untuk musculus levator ani itu dibagi menjadi 3, yaitu ada musculus pubococcygis, ada musculus puborectalis, dan ischiococcygis. Lalu untuk ini merupakan gambar dari musculus levator ani. Lalu terdapat ligamentum latum. Ligamentum latum ini dari ligamentum latum membentang dari margo dextra dan sinistra oleh uteri ke dinding-dinding pelvis lateral dan dasar pelvis. Lalu ada ligamentum cardinal atau juga ligamentum transversum cervicis yang merupakan penebalan fascia pelvis lamina visceralis yang terdapat dalam 2 lembar ligamentum latum yang meluas dari cervix uteri dan pars lateralis fornicis vagina ke dinding-dinding pelvis lateral. Lalu saya akan menjelaskan lagi untuk terdapat ligamentum pubocervicalis, lalu ada ligamentum sacrovesical, lalu ada ligamentum teres uteri, lalu ada mesenterium. Lalu saya akan menjelaskan untuk vaskularisasi dari uterus. Uterus ini mendapat vaskularisasi dari arteri uterina, cabang dari arteri iliaca interna. Arteria uterina ini sampai ke uterus dengan berjalan ke medial di basis ligamentum latum, dan arteri ini juga menyilang tegak lurus di atas ureter dan mencapai cervix tinggi ostium uteri internum. Arteri uterina ini akan selanjutnya berjalan ke atas di sepanjang margo lateralis uterus di dalam ligamentum latum, dan akhirnya akan beranastomose atau beranastomosis dengan arteri ovarica yang akan membantu memberikan suplai darah bagi uterus. Dan arteri uterina akan bercabang menjadi sebuah cabang kecil yang berjalan turun untuk mendari cervix. Lalu untuk inervasi dari arteri uterus ini dari saraf otonom yang berasal dari segmen lumbal, sakral, medula spinalis. Saraf simpatis dan parasimpasisnya itu berasal dari plexus hypogastricus inferior. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.